Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nixon LP Napitupulu selaku Direktur Utama Bank BTN. Yang kami hormati jajaran Direksi Bank BTN, Bapak Oni Fabriarto selaku Wakil Direktur Utama Bank BTN, Bapak Nofri Roni Putra selaku Direktur Finance Bank BTN, Bapak Jasmine selaku Direktur Distribution and Retail Funding, Bapak Hirwandi Gafar selaku Direktur Consumer Bank BTN, serta Bapak Setio Wibowo selaku Direktur Risk Management Bank BTN. Yang kami hormati Bapak Ramon Armando selaku Corporate Secretary Bank BTN, serta salam hangat kepada rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan mengucapkan selamat datang dalam acara Press Conference Paparan Kinerja per Desember 2023 PT Bank Tabungan Negara. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semangatnya. Melangkah ke acara selanjutnya, ini adalah pemaparan materi yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Ramon Armando selaku Corporate Secretary. Kepada Bapak Ramon dipersilakan. Terima kasih Adam Jordan. Namanya benar-benar Adam Jordan ya. Benar Pak. Baik, terima kasih Adam Jordan. Izin Pak Dirut, Pak Wadirut, Bapak BOD. Yang kami banggakan, yang kami hormati teman-teman media di sini yang sudah hadir, ratusan media sudah hadir di sini Pak untuk mengikuti paparan kinerja per Desember 2023. Paparan kinerja disampaikan oleh Pak Dirut. Silakan Pak Dirut untuk disampaikan. Terima kasih Pak Ramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media, teman-teman pers, terima kasih sudah hadir di undangan kita pada hari ini gitu ya. Dan ini adalah bagian rangkaian dari kewajiban perusahaan terbuka untuk melakukan paparan kinerja tahun 2023 yang telah kita tutup kemarin. Tahun 2023 merupakan tahun di mana Bank BTN mengeksekusi sejumlah transformasi bisnis dengan cukup baik. Sehingga tahun ini banyak achievement yang berhasil kami raih. Aset kami meningkat 9,1% menjadi 438,75 triliun dengan pertumbuhan penyaluran kredit maupun pembiayaan mencapai 11,9% atau di akhir tahun lalu 333,7 triliun. Kemudian khusus KPR menjadi motor terbesar untuk menggerakkan kinerja mesin bisnis Bank BTN. Secara total KPR di kami tumbuh 10,4%. Jadi ini KPR pertama kali total tumbuh double digit setelah COVID. Jadi 257,92 triliun di tahun 2023 kemarin. Di segmen ini KPR subsidi tumbuh 10,9. Jadi ini membuktikan bahwa permintaan rumah di masyarakat bawah itu masih tumbuh. Ya, karena merupakan kebutuhan dasar. Menjadi 161,74 triliun, kemudian KPR non subsidi, ini juga angka tertinggi yang kami peroleh setelah COVID, yaitu tumbuh 9,5% menjadi 96,17 triliun pada tahun 2023. Terutama sekali ini tumbuh karena banyaknya inisiatif baru yang kami lakukan di 2023, termasuk masuk ke emerging affluent. Kami bentuk sales center ada di BSD, di Kelapa Gading, di Surabaya. Tahun ini juga kita akan tambah sales center, jadi kita khusus buka layanan di atas 750 juta dengan treatment secara khusus oleh petugas khusus juga, dan bisnis proses dibuat lebih cepat. Akselerasi pada kredit, Bank BTN berhasil meningkatkan. Selain akselerasi di kredit, kita juga berhasil meningkatkan DPK. DPK-nya tumbuh 8,7%. Jauh lebih baik dibanding pertumbuhan DPK nasional yang 3,8-4%. Jadi hampir double dari pertumbuhan nasional. Mencapai 321,93 triliun
di tahun 2023 ini menjadi 340 atau 350 triliun lah kalau dibulatkan pada tahun 2023. Peningkatan DPK didorong oleh kenaikan dana murah atau kasa rasio. Perseroan sebesar dana murahnya tumbuh 20,4% pada tahun 2023. Rasio kasa BTN tumbuh baik ya, walaupun dibanding bank-bank himbara lain masih lebih kecil, tapi trennya terus mengalami peningkatan. Di akhir tahun 23 kasa rasio kami menjadi 53,7%. Sementara itu laba bersih BTN pada tahun 2023 tercatat menjadi 3,5 triliun rupiah atau naik 15% year on year, tumbuh dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,04 triliun. Dan rasio permodalan terutama kalau total CAR itu 20%, tapi yang paling menarik adalah kalau kita lihat CAR yang tier 1 udah menjadi 17,53%. Jadi perbaikan struktur permodalan juga menunjukkan kinerja yang baik. Salah satu penopang laba bersih adalah meningkatnya fee-based income. Jadi yang luar biasa di tahun 23 ketika NII berat, ketika cost of fund naik, kami banyak melakukan perubahan di transaksi, di bisnis transaksi. Fee-based kami tumbuh 60,1%. Tumbuhnya luar biasa year on year menjadi 3,2 triliun. Sementara itu rasio kredit bermasalah juga terus ditekan. Akhir tahun 2023 berhasil diturunkan menjadi 3,01%. Sementara itu terkait unit usaha syariah, dan pasti ini akan banyak ditanya gitu ya. Justru di UUS kami tumbuhnya jauh lebih bagus dibanding bank konvennya. Ya. Labanya tumbuh luar biasa, lebih double gitu ya. Laba bersih UUS BTN melonjak 110% pertumbuhannya. Ya, labanya mencapai 700 miliar di UUS. Capaian positif BTN Syariah didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pembiayaan syariah tumbuhnya 17,4%. Sementara total DPK berhasil dihimpun BTN Syariah 41,8 triliun, melonjak 20,7%. Kalau dengan capaian tersebut, BTN Syariah berhasil tumbuh 19,7%, asetnya menjadi 54,3%. 54,3 triliun. Jadi teman-teman udah bisa membaca bahwa ini udah sesuai dengan POJK tentang syariah dibandingkan tahun lalu yang hanya 45,3%. Mudah-mudahan tahun ini bisa hit ke angka 60 triliun rupiah. Karena KPR yang minta diakadkan secara syariah, secara persentase terus tumbuh. Di beberapa bagian di Indonesia seperti Jawa Barat, Mataram, Aceh, Sumatera, ada permintaan akad syariah yang semakin meningkat. Jadi 20-25% akad KPR sudah diminta dalam format akad syariah. Jadi kalau di KPR syariah itu tumbuh cukup baik. Salah satu bank yang sedang kita jadikan target untuk kita akuisisi. Kenapa akuisisi? Tadi kan udah tahu asetnya udah 54,3 T. Ya, diberikan waktu maksimal 2 tahun untuk punya cangkang untuk jadi bus sesuai POJK nomor 12 ya, POJK 12. Jadi diwajibkan apabila aset telah mencapai di atas 50 triliun atau asetnya melebihi dari 50% aset induknya ya, udah memenuhi syarat untuk harus spin off dan diberikan waktu maksimal 2 tahun dari November sebenarnya. 50 T-nya itu tembus di November dan Oktober kalau nggak salah. Ya, jadi Oktober 2025 kami paling lambat udah harus punya PT, dan menyiapkan ini nggak bisa cepat kalau bikin baru, nggak memungkinkan waktunya kalau bikin baru. Udah pakai kajian, pakai konsultan segala macam. Akhirnya kami harus cari target yang harus dibeli. Nah, salah satu yang kita beli waktu itu ada 2. Sekarang kita lagi due diligence, yang satu kita tinggalin sebentar gitu ya. Kita lagi due diligence yang satu lagi. Dan akan diperkirakan prosesnya selesai. Jadi kami dibantu konsultan, boleh salah satu sekuritas terbesar gitu ya, kemudian KAP terbesar, dan
law firm terbesar juga yang kita pakai untuk membantu kami melakukan proses due diligence. Due diligence-nya ada 4 objek lah. Satu mengenai financial portfolio. Yang kedua due diligence terkait hukum, kontrak-kontraknya, perjanjian-perjanjiannya dan sebagainya, itu semua dibuka lagi catatannya. Yang ketiga due diligence terhadap teknologi, gitu ya, karena kita harus hitung kapasitas teknologinya. Karena bank itu is about teknologi, Pak. Kenapa di bank itu teknologi selalu dilakukan due diligence. Yang keempat mengenai kesiapan SDM-nya. Kita harapkan kelar di April, dan di April itu kita ambil keputusan pada saat itu setelah membaca laporan hasil due diligence-nya. Jadi kalau kita bicara NIM, itu kan drivernya ada 2 ya. Satu, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan bunga. Yang kedua, bagaimana kita bisa menurunkan beban bunga. Nah, pendapatan bunga tadi kita sudah menyampaikan ada loan growth kita, fokusnya ke yang high yield, baik itu KPR non subsidi maupun yang KAR kering dan KUR. Kemudian kita juga memperbaiki NPL, dengan NPL yang turun berarti pendapatan bunga juga semakin bagus. Kemudian bicara mengenai beban bunga, kita tahu semua bahwa tahun ini ekspektasinya market akan ada penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia, dan ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap penurunan beban bunga BTN. Ya, nah dengan demikian target NIM kita di 2024 akan berada di kisaran 4% untuk NIM. Kemudian untuk transaksi efek perubahan aset atau sekuritisasi, dan juga untuk rencana penerbitan surat hutang atau obligasi ada di plan, tapi eksekusinya kita tunggu nanti. Untuk NPL tahun 2024 kita terus menurunkan NPL kita ya di bawah 3%. Drivernya ada beberapa cara yang kita lakukan. Pertama, yang paling utama adalah formasi dari NPL baru. Itu sudah sangat menurun dibanding tahun-tahun yang lalu. Ini artinya apa? Bahwa perubahan bisnis proses untuk perkreditan kita semakin baik, sehingga dari pencairan baru atau booking baru dari kredit kita baik di consumer, di komersial, korporasi maupun di UMKM itu kualitasnya lebih baik. Jadi dari booking baru yang kita sudah lakukan sejak dari 2020 sampai sekarang kualitasnya jauh lebih baik dibanding dengan tahun-tahun yang lama. Sehingga itu formasi dari atau pembentukan NPL baru itu lebih baik. Penyelesaian dari NPL lama maupun restrukturisasi ya, dari NPL yang lama dan maupun restrukturisasi kita antisipasi dengan memperkuat unit-unit terkait dengan collection dan recovery. Jadi tahun lalu kita sudah membagi ya untuk mengantisipasi ini dan menyelesaikan ini. Kita bagi 2 divisi ya, 2 divisi yang menangani khusus untuk penyelesaian restrukturisasi. Itu ada unit yang collection yang khusus menangani early bucket, istilahnya tuh paket-paket tunggakan di awal-awal gitu kan, sekali dan 2 kali menunggak itu ditangani ini gitu ya. Kedua, ada satu divisi khusus yang mengenai late bucket, artinya menunggaknya udah 3 kali atau lebih. Jadi strateginya adalah penyelesaian maupun penjualan aset. Dengan pembagian tugas ini harapannya di sisi collection akan lebih efektif, dan di sisi collection di recovery juga akan lebih baik di sisi penjualannya. Sehingga dengan ini dari penyelesaian restrukturisasi maupun aset-aset dari yang udah NPL yang lama kita bisa lebih cepat recovery-nya. Namun dalam tahun 2024 ini mesin penggerak kita ini tetap di KPR, baik KPR subsidi maupun di KPR non subsidi. Nah, kalau di KPR non subsidi kita ada mesin baru, yaitu namanya Consumer Sales Center. Tahun 2023 kita bentuk di 3 tempat. Satu adalah di Kelapa Gading, Jakarta, kemudian di BSD, ketiga adalah di Surabaya. Kenapa kita hanya 3 tempat itu? Karena satu ya, kita akan lihat
seberapa efektif sebetulnya di 3 tempat tersebut. Yang kedua, 3 tempat tersebut merupakan penjualan rumah-rumah dari developer nasional yang terbesar. Ya. Namun demikian di tahun 2024 dengan melihat efektivitas di tahun 2023, kita akan nambah lagi 3 consumer sales center, yaitu di Medan, kemudian di Bandung, yang ketiga adalah di Makassar. Jadi 2024 insya Allah kita akan punya 6 consumer sales center. Itu mesin penggerak untuk di KPR non subsidi. Khususnya adalah kita masuk kepada KPR dengan plafon 750 juta ke atas. Kita ingin bahwa rata-rata portofolio kita itu ya per unitnya itu akan terus meningkat. Ya, dulunya mungkin di bawah 300 juta, sekarang sudah menuju ke 500 juta. Dan kedua adalah memperbanyak sisi daripada konsumer kita yang selama ini mungkin kebanyakan adalah menengah ke bawah. Kita akan garap juga customer-customer yang ada di menengah atas. Di KPR non subsidi kita masuk tidak hanya di developer nasional T1 yang dikelola oleh Consumer Sales Center, tapi juga kita masuk kepada developer Tier 2, yaitu developer yang skalanya adalah skala daerah maupun regional, di mana developer ini memiliki rata-rata lahan itu mungkin di atas 20-50 hektar, bahkan ada yang 100 hektar, dengan rata-rata harga jual mungkin sekitar 500 juta sampai di 1,5 miliar. Yang ketiga, kita masuk di Tier 3, tapi ini sangat selektif. Kita adalah kepada developer yang masuk kelompok Gold dan Platinum. Yang berikutnya itu adalah masih di mortgage, tapi adalah di kredit agunan rumah. Nah, kenapa kita perbanyak di sana? Karena kita ingin debitur existing kita itu benar-benar memanfaatkan seluruh fasilitas yang kita punya. Yang mungkin selama mereka KPR di BTN, mereka butuh ya sumber-sumber finance atau sumber-sumber pendanaan untuk kebutuhan mereka. Nah, BTN masuk di situ dengan cukup mereka memanfaatkan rumah mereka yang ada. Jadi kita top up di situ. Caranya pun kita sudah arahkan ke digitalisasi. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah di non perumahan, di consumer. Kita masuknya adalah di kredit. Kita tingkatkan ke arah mungkin sampai 10-11 triliun di tahun 2024 ini. Ya, yang tahun 2023 mungkin sekitar 2,5-3 triliun. Tujuannya kembali lagi ya, bahwa selama ini debitur KPR BTN pinjamnya itu ke pinjol ya atau ke bank lain ya. Kita menyediakan fasilitas mereka tidak usah ke pinjol, cukup ke BTN, sehingga mereka tentu aman juga secara finansial dan keamanan mereka. Yang berikutnya adalah kita mesinnya adalah di sisi SMI ya. KUR kita di tahun 2023 ya, realisasi barunya penyaluran baru itu sekitar 1,8 triliun, jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sekitar 600-an miliar. Nah, tahun 2024 insya Allah kita akan salurkan lebih kurang sebesar 4 triliun rupiah. Dari mana ini kita lakukan? Kita memiliki kantor cabang pembantu yang cukup banyak, mungkin sekitar 300-350 KCP. Nanti kita fokuskan juga untuk penjualan SNI, baik itu KUR maupun nanti non KUR. Sumber-sumber tadi, baik itu KAR, KRING, kemudian juga KUR, itu juga akan meningkatkan dari sisi yield BTN, yang nanti impact-nya adalah kepada peningkatan risk-nya kita perkuat, kemudian operasionalnya juga kita perkuat, tapi proses digitalisasinya juga kita lakukan supaya juga mempermudah nasabah untuk melakukan peminjaman kepada Bank BTN. Tapi dari sisi bank sebenarnya apakah mungkin memberikan KPR 35 tahun? Jawabnya mungkin. Satu, penyediaan likuiditas yang panjang. Yang kedua, dari sisi konsumen, kalau makin panjang biaya bunga yang ditanggung semakin
besar dibanding pokoknya. Makanya banyak KPR in reality Pak, even KPR subsidi sekalipun tenornya itu rata-rata 8 sampai 10 tahun Pak. Walaupun tenor secara legal itu 20 tahun. Tapi banyak sekali bahkan di KPR subsidi begitu usianya 9 tahun, 8 sampai 10 lah, itu dilunasin percepat. Karena nggak ingin menanggung bunga kepanjangan gitu. Jadi in reality dibanding in tenor itu sering lebih dari setengahnya. Ini juga sebenarnya menjadi diskusi kami dengan Kementerian Keuangan untuk menciptakan KPR subsidi yang masa subsidinya lebih pendek, tapi masa kreditnya yang panjang. Jadi kami udah hitung Pak, kalau subsidinya dipotong jadi setengah, dengan uang yang sama itu bisa berlipat untuk penerima subsidinya. Kalau 20 tahun subsidi dengan hanya, jadi tenor tetap 20 tahun, tapi masa subsidinya 10 tahun, jadi jumlah kuotanya bisa dari 200.000 bisa jadi 300 sampai 350.000. Nggak selamanya orang itu perlu subsidi, karena in reality 9 tahun juga pada ngelunasin kok. Ngapain harus disediain tenor 20 tahun gitu? Harusnya bisa dipakai orang lain lagi yang masih lebih membutuhkan. Kira-kira filosofinya itu Pak. Dan buat kami juga, masyarakat Indonesia jadi sehat, bagaimanapun dia harus kenal market. Nggak bisa selamanya seumur-umur disubsidi. The issue ada dua, satu liquidity yang panjang tersebut, kedua apakah nasabah mau rela menanggung bunga selama 30 tahun, 35 tahun. Memang ini masih dikaji oleh kementerian, tapi at the other side kita juga lagi lakukan kajian dengan Kementerian Keuangan untuk menurunkan masa subsidi. Tapi masa kreditnya sama, sehingga jumlah kuotanya akan lebih meningkat. Kalau tadinya setahun 200.000, ini bisa 400.000 jadinya. Jadi aksesnya jauh lebih luas. NPL konstruksi ini karena masih tinggi karena itu booking lama aja. Booking baru relatively tadi saya udah jawab di pertanyaan sebelumnya, booking baru NPL baru sangat sedikit, ini lebih banyak dari buku-buku lama, dan ya secara bertahap kita selesaiin ya. Sebagian besar karena kita penjualan baik yang secara organik maupun inorganik, sebagian besar karena penjualan secara normal. Untuk teman-teman media, terima kasih selalu untuk kerjasama dan dukungan selalu kepada BTN, sehingga Bank BTN bisa selalu memberikan yang kontribusi yang terbaik untuk negara. Kami tutup dan silakan Adam Jordan untuk ditutup. Baik, terima kasih Pak Romon. Demikianlah kegiatan konferensi pers paparan kinerja per 30 Desember 2020.